Shalom jemaat Tuhan, welcome back church. Selamat bertemu kembali dalam ibadah raya online kita pada kali ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini yang telah memimpin kita, yang telah menyertai kita sepanjang minggu ini dan pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan sekali lagi untuk beribadah bersama-sama. Tidak kira dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan, sebelum kita mulai dengan ibadah kita pada hari ini, pada pagi ini kita akan dilayani oleh pastor pengiran baru, Gembala Sidang BM Bandar Bintulu Bahasa Iban. Kita bersyukur untuk kesempatan dan kesudiannya untuk melayani kita pada hari ini. Kita terus mendoakan beliau dalam pelayanannya, dalam keluarganya, agar mereka terus diberkati. Jemaat Tuhan, sebelum kita mulai, mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita menyerahkan hati dan kita serahkan fokus kita kepada Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib bagi menebus setiap dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami punya Bapa yang sungguh mengasihi kami, yang setia bersama dengan kami sepanjang kehidupan kami. Nah pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan sekali lagi ya Tuhan yang kami ada untuk datang bersama memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan kami menyerahkan ya Bapa ibadah kami pada hari ini dalam tangan Engkau. Tuhan Engkau yang terus menyertai kami, memberi kami pengertian ya Tuhan, lewat firman-Mu yang akan dibentangkan ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, hamba-Mu dan anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlibat dalam ibadah pada hari ini. Engkau terus mengurapi mereka, memberkati mereka ya Tuhan dalam apapun usaha mereka ya Tuhan. Kami serahkan sekali lagi Tuhan ibadah kami pada pagi ini, dari awal pertengahan sehingga selesainya ibadah kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau terus menyertai kami, memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ini hanya dalam nama Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Dalam 1 Petrus mengatakan, kitalah bangsa terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kita memberitakan perbuatannya yang besar, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang. Amin, haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Kita bangkit nyatakan bahwa Yesus Raja Pemenang. Amin. Yes. Haleluya. Kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja Pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Yes. Haleluya. Katakan kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja Pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya
mari bangkit, nyatakan bahwa Yesus berkuasa. Yes. Haleluya. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam. Sekarang saatnya bangkit, nyatakan nama yang besar. Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit, nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Haleluya. Haleluya. Amen. Terima kasih Tuhan. Amen. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Bapa, ini kami Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu. Engkau berserta kami. Engkau ada di dalam kami. Bersama-Mu kami kuat dan kami menang. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari sama-sama nyanyikan. Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
usah ku takut. Yes. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Aku nyanyi haleluya. Aku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Yes, Lord. Ya, selamat pagi bagi semua jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut tema umum kita yaitu gereja yang berdoa dan meneroka. Jadi pada pagi hari ini saya membuat subtema bangkit menjadi pemenang. Bangkit jadilah pemenang. Kalau kita tidak bangkit dari kehidupan kita, bagaimana kita dapat menjadi gereja yang berdoa dan meneroka? Perlu kita bangkit, jadilah pemenang di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Melalui peristiwa Paskah, kita diingat bahwa Tuhan Yesus telah mati, dikuburkan, dan dibangkit daripada hari yang ketiga. Kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Karena itu, Tuhan Yesus adalah pemenang. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup bersama seperti
Kristus telah hidup. Jadi kalau kita tidak bangkit menjadi pemenang, bagaimana kita menjadi hidup bersama Kristus yang telah hidup? Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, terhadap iblis, dan menang terhadap daya tarikan dunia, dan menang terhadap sifat-sifat kedagingan kita. Mengapa? Supaya kita ingin masuk surga. Karena Tuhan Yesus telah bangkit, maka kuasa kebangkitannya memampukan kita juga menjadi pemenang. Kita lihat pesan Tuhan Yesus di kitab Wahyu pasal yang kedua. Selalu ada kata-kata terhadap ketujuh jemaat dalam kitab Wahyu ini. Kita lihat dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-7 yang terakhir itu, barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Dan juga kepada jemaat di Samaria, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dan begitu juga kepada jemaat di Pergamus. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengurniakan kepadanya batu putih, yang di atas dia tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Dan begitu juga kepada jemaat di Tiatira, dia mengatakan, siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jadi saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal yang ketiga, dia mengatakan barang siapa yang menang, hanya para pemenanglah yang akan memasuk kerajaan surga. Kuncinya adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari ini kita sedang berperang melawan COVID-19 atau coronavirus. Pemerintah kita juga mengingatkan agar kita bersatu melawan coronavirus COVID-19 ini. Ciri serangan daripada COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran dan kepanikan yang luar biasa. Banyak orang yang takut pada hal yang tidak jelas. Daripada COVID-19 itu, daripada kekhawatiran, daripada ketakutan, jika dibiarkan seperti itu terus-menerus, justru akan banyak orang yang meninggal. Karena ketakutan, karena kekhawatiran, kepanikan, dan lain-lain. Tuhan mau menuntun kita agar menjadi pemenang terhadap ketakutan maupun terhadap kekhawatiran terhadap COVID-19 ini.
Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasa. Inilah kerjaannya, iblis. Agar kita menjadi pemenang, kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Pertama, bertobat. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Dia mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diamlah kamu akan diselamat. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi sekarang kita juga disuruh diam di rumah. Tinggal di rumah. Jadi banyak orang tidak mau diam di rumah. Berarti kita diam di rumah dan akan diselamatkan. Itulah firman Tuhan. Tetapi tinggal tenang dan percaya terletaklah kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Untuk menjadi pemenang, kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Mengoreksi diri sendiri dan minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepadanya bahwa kita tidak akan melakukan lagi hal-hal yang jahat yang kita lakukan. Kita juga harus tenang dan percaya kepada Tuhan Yesus memampu dan menolong kita dalam kehidupan kita. Yang kedua, merendahkan diri. Perlu kita merendahkan diri. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang di atasnya namaku disebut. Merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Selalu mengampuni, selalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Dalam 2 Tuarik pasal 7 ayat yang ke-13 hingga ke-14 mengatakan, bila mana Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana Tuhan menyuruh belalang makan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri, berdoa. Ini adalah satu kerja yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Perlu merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah Tuhan. Selalu berbalik daripada jalan-jalannya yang jahat. Kita merendahkan diri dan berdoa. Mencari wajah Tuhan dan
berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kalau kita melakukannya, Tuhan akan mendengarkan doa kita dari surga dan memulih negara kita Malaysia. Kita pun akan menjadi pemenang terhadap penyakit sampar atau terhadap COVID-19 ini. Dan yang ketiga, menghenti dan menekinkan. Ya. Menghenti dan meneking kekhawatiran, ketakutan, terlebih COVID-19. Kita harus menghentikan COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghendak badai, angin ribut. Apa yang kita lakukan ini adalah Alkitabiah. Sebab seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi saudara, firman Tuhan begitu jelas mengatakan, sebab seperti yang ditulis dalam Yohanes 14 ayat 12 ini, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, itu yang dikatakan oleh Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berbicara tentang penyakit. Bukan hanya penyakit secara fisik, melainkan juga mental ataupun kejiwaan. Ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang diperbuat, dan begitu juga tekanan. Ataupun di dalam rumah tangga maupun ekonomi. Dan banyak orang yang dapat mengalami kesembuhan, kepulihan maupun diselamatkan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergi ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Markus pasal yang 16 ayat 15 hingga 18. Jadi bagi kita perintah pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi saudara, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi perlu kita senantiasa mengucap syukur. Kita belajar mengucap syukur
di dalam segala perkara. Baik masa keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang tidak baik, tetap kita mengucap syukur. Ya, banyak jemaat Tuhan yang tidak pandai mengucap syukur hanya pada waktu yang baik. Hanya masa dia menikmati berkat Tuhan, dia tetap mengucap syukur. Dalam kesusahan, dalam dia menempuhkan masalah, dalam dia menghadapi tentangan, dia tidak mengucap syukur. Yang keempat, melaku seperti yang Daud lakukan. Perlu kita melakukan seperti yang Daud lakukan dalam hidup kita. Ketika Daud menerima disiplin daripada Tuhan, ada dua hal yang Daud lakukan. Agar tulah darinya itu dihentikan. Yaitu Daud bertobat dan minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dan membayar harganya. Ya, pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Jadi apa yang mereka buat? Daud bertobat. Daud membangun mezbah dan berdoa. Tulah sampar ini berhenti setelah Raja Daud melakukan perkara ini dalam hidupnya. Saya percaya COVID-19 ini atau kekhawatiran kita ini atau ketakutan kita akan dikalah apabila keluarga-keluarga Tuhan membuat mezbah doa. Gereja harus hidup dalam kesatuan dan sehati. Unity. Janganlah saling menyerang. Jemaat Tuhan, jangan saling menyalah, jangan saling menjelek, jangan saling menghakimi. Mari melakukan seperti yang diperintah, yang pemerintah kita anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19 ini. Coronavirus dengan cara SOP serta bertobat dan membuat mezbah doa di mana kita berada. Yang kelima, kita memuji dan menyembah Tuhan. Seperti hal yang diperintahkan oleh Paulus dan Silas. Lakukan meski ketika keduanya di dalam penjara. Sehingga terjadi mukjizat dari Tuhan dan mereka bebas. Mungkin banyak dari kita yang terbelenggu daripada ketakutan, daripada kekhawatiran, dan terpasung ketakutan, kepanikan, dan kita harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka menaikkan korban, pujian dan korban ucapan syukur. Baik di dalam keadaan yang baik maupun tidak baik keadaannya. Kita tetap memuji Tuhan dan menyembah Dia. Tidak mudah menjadi seorang pemenang. Tetapi kita belajar dari kehidupan Daud.
Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, puji Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ya. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, jangan kita lupa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia yang mengampuni segala kesalahan kita. Dia juga menyembuhkan segala penyakit kita. Dia yang menebuskan hidupmu dari lubang kubur yang hasratnya dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mazmur 103 ayat 1 dan hingga 5. Bagi kita sebagai orang percaya, jangan melupakan segala kebaikan Tuhan yang kamu alami, yang kamu rasa, yang kamu nikmati setiap waktu. Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu. Tuhan mengampuni segala kelalaianmu. Tingkah lakumu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan juga menyembuh segala penyakitmu. Artinya kita boleh memerintahkan jiwa kita. Meskipun terasa berat untuk memuji Tuhan supaya kita menang melawan segala perkara yang telah saya sebutkan tadi. Segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, kebingungan kita, terlebih COVID-19. Ada banyak ayat firman Tuhan yang mengatakan supaya kita bersukacita. Salah satu, bersukacitalah senantiasa. Baik dalam keadaan bagaimanapun kita tetap bersukacita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16. Hati yang gembira adalah obat untuk manjur untuk melawan COVID-19. Ya sekarang kita lihat banyak orang yang takut. Banyak orang khawatir dengan keadaan yang sekarang. Tetapi bagi kita perlu senantiasa bersukacita. Bagaimanapun keadaan tetap bersukacita. Yang keenam, menabur seperti yang pernah dilakukan Ishak ketika masa kelaparan. Di dalam menghadapi kelaparan tersebut, Tuhan berkata kepada Ishak supaya jangan memakai cara-cara lama. Pergilah ke Mesir, melainkan memakai cara-caranya Tuhan. Pada masa kelaparan yang ia alami, Ishak menabur. Ya. Sebuah tindakan yang tidak mudah. Namun Ishak mau memakai benih itu untuk ditabur. Oleh karena Ishak memerlukan apa yang Allah hendaki, maka Tuhan pun memberkati Ishak sehingga ia menuai hasil 100 kali lipat, bahkan makin lama makin kaya. Hari ini dalam masa krisis ekonomi akibat dampaknya coronavirus COVID-19. Justru kita perlu bersama-sama menabur. Sekarang banyak orang khawatir, banyak dihenti daripada kerja,
Banyak orang takut sebab tidak ada pekerjaan. Sebab ekonomi tidak baik. Oleh sebab itu, bagi kita, walaupun keadaan ekonomi tidak baik, tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, tetap berjuang. Tetap bersama-sama menabur seperti Ishak. Saya percaya Tuhan menghendaki dan seperti Tuhan memberkati Ishak, kita pun akan diberkati. Dan kita pun menjadi pemenang di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan kita, di dalam menghadapi COVID-19, yaitu krisis ekonomi ini. Yang ketujuh, di rumah saja bukan merupakan kekalahan. Jangan kita mengatakan kita duduk di rumah sebab takut. Kita duduk di rumah tidak dapat berani lagi melawan apa yang kita hadapi sepertinya COVID-19 ini. Tetapi justru merupakan kunci kemenangan bagi kita. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk bersembunyilah. Barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-20. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Amsal pasal 22 ayat yang ketiga. Jadi saudara, perlu kita tinggal di rumah bukan merupakan kekalahan, tetapi justru merupakan kunci kemenangan bagi setiap pribadi kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bijaksana dengan berada di rumah saja sampai pandemi, ketakutan, kekhawatiran atau COVID-19 ini berlalu di dalam hidup kita. Yang ke-8, agar kita menjadi pemenang. Perkatakanlah Mazmur 91 ayat 1 hingga ke ayat yang ke-16. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat
pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas di tangannya, supaya kakimu jangan teratuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi itu yang dikatakan dalam Pemazmur 91 ayat 1 hingga ke yang ke-16. Setiap hari kita yang percaya pada janji Tuhan dalam Mazmur tersebut, perkatakanlah ayat ini setiap hari. Janji Tuhan itu ditunjukkan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Bangkit, jadilah pemenang di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, hamba-Mu hanya berhenti berbicara daripada ayat firman Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu ya Tuhan terus berbicara dan beroperasi dalam hidup setiap pribadi kami yang mendengar. Biar firman Tuhan itu mengambil tempat dan peranan di dalam kehidupan kami, menjadi satu pegangan bagi setiap pribadi kami ya Tuhan, agar kami sebagai orang Kristen bangkit, jadilah pemenang dalam kami menempuhkan apa yang kami hadapi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.